Komjen Listio Sigit Prabowo akhirnya resmi menjadi Kapolri Republik Indonesia setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Apakah saudara beragama Kristen? Kristen. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Kristen? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Kapolri Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri beragama Kristen yang kedua dalam sejarah Republik Indonesia. Setelah Jenderal Polisi Widodo Budi Dharma yang menjabat sebagai Kapolri pada tahun 1974 sampai 1978, itu artinya sekitar 47 tahun yang lalu. Dengan terpilihnya Kapolri yang baru ini, tentu ini adalah suatu masa depan yang baru, harapan yang baru bagi kemajemukan dan toleransi di Indonesia. Namun kali ini saya akan menyoroti uniknya pengangkatan sumpah jabatan bagi pejabat yang beragama Kristen. Seperti berikut ini. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Apakah saudara beragama Kristen? Kristen. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Kristen? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh Ada yang berbeda dari pengucapan sumpah jabatan bagi pejabat yang beragama Kristen, yaitu mereka tidak mengatakan bahwa saya bersumpah, melainkan saya berjanji. Mengapa demikian? Karena di dalam Alkitab memang mengatakan atau mengajarkan kepada kita bahwa orang Kristen atau orang percaya tidak boleh bersumpah. Mereka hanya diizinkan, atau kita orang percaya hanya diizinkan untuk mengucapkan janji, sekalipun itu adalah namanya sumpah jabatan.
Nah, kira-kira apa alasan logisnya mengapa Yesus atau ajaran Yesus melarang orang Kristen untuk bersumpah, melainkan mereka cukup berjanji? Firman Tuhan yang dimaksud terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37 yang demikian bunyinya. Ayat 33, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan." Ini artinya di Perjanjian Lama, di dalam aturan hukum Taurat, boleh seseorang bersumpah asal jangan bersumpah palsu. Ya, tetapi dalam Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan hal yang lebih tinggi dari hal bersumpah. Ayat 34, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah." 35, "Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar." 36, "Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun." 37, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Nah, inilah dasar firman Tuhan yang mengajarkan kepada orang Kristen, orang percaya untuk tidak boleh bersumpah, melainkan cukup dengan berjanji saja. Nah, apa alasan logisnya daripada firman Tuhan ini, saudaraku? Saya akan jelaskan kepada kita setidaknya 3 hal. Yaitu yang pertama, mengapa biasanya seseorang bersumpah? Biasanya seseorang itu bersumpah untuk meyakinkan lawan bicaranya. Semakin sering seseorang bersumpah, maka patut dicurigai. Mungkin banyak dari omongannya yang tidak bisa dipegang, banyak janjinya yang tidak ditepati, sehingga setiap kali dia bercerita, dia kehilangan kepercayaan dari orang-orang, sehingga dia harus bersumpah sesering mungkin untuk meyakinkan para lawan bicaranya. Hal yang kedua adalah sebaliknya, seseorang yang sudah terbiasa jujur, dia tidak perlu mengucapkan satu sumpah pun untuk meyakinkan lawan bicaranya, karena dia sudah punya track record yang dapat dipercaya, sudah teruji oleh waktu bahwa setiap janjinya selalu ditepati dan omongannya bisa dipegang. Maka orang ini tidak perlu bersumpah, karena janjinya itu setara dengan sumpah. Cukup dengan mengucapkan sepatah janji, maka lawan bicara yang sudah tahu bahwa apa yang diucapkan pasti dia lakukan, karena telah teruji oleh track record, oleh waktu, bahwa dia adalah seorang yang jujur. Yang ketiga, maka orang percaya, orang Kristen tidak perlu bersumpah. Apa gunanya bersumpah tapi dilanggar juga? Alangkah baiknya kita mengucapkan sebuah janji saja, tetapi kita belajar untuk konsisten memegang janji itu dan menepati janji itu, ya, maka kita akan menjadi orang yang berintegritas dan dapat dipercaya, sehingga tidak perlu bersumpah. Kalau ada satu hal yang dapat dipegang dari kehidupan orang percaya, seharusnya itu adalah janjinya atau omongan-omongannya. Orang Kristen walaupun hanya berjanji, seharusnya janji itu setara dengan sumpah sejati. Karena itu, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. God bless you.